Teman-teman, apakah kalian pernah pergi bersama orang tua ataupun teman kalian ke taman bermain dan melihat ada ayunan di sana? Apakah kalian juga pernah bermain ayunan? Apakah kalian tidak penasaran mengapa ayunan selalu bergerak bolak-balik? Emang itu fisika ya? Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Zaki Maulana dari kelas 12 MIPA 4 dari SMAN Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih itu gerak harmonik sederhana. Tapi sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Jadi pasti kalian sudah penasaran bukan sebenarnya apa sih gerak harmonik sederhana? Jadi gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangannya teman-teman. Banyaknya getaran setiap sekonnya selalu sama ataupun konstan teman-teman. Jadi gerak harmonik sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, bisa dorongan ataupun tarikan, dan yang mengalami namanya gaya pemulih ataupun restoring force. Misalnya seperti pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik seimbang karena diberi gaya. Jika pada kasus pegas yang beroscilasi, gaya pemulihnya berkaitan dengan hukum Ho. Contoh pegasnya bisa dilihat di gambar di atas ya teman-teman. Pada konsep gerak harmonik, terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki oleh benda yang beroscilasi, yaitu simpangan Y sama dengan jarak benda dari titik keseimbangan, frekuensi F sama dengan banyaknya getaran setiap waktu, periode, banyaknya waktu dalam satu getaran, dan amplitude sama dengan simpangan maksimum. Ada pula rumus untuk gerak harmonik sederhana teman-teman, yaitu sebagai berikut, yaitu adalah persamaan gerak harmonik sederhana pada posisi Y T sama dengan A sin omega T tambah 0 theta 0. Dan ada juga persamaan kecepatan yang berbunyi VT dx per dt sama dengan omega A cos omega T tambah theta 0. Dan juga adanya hubungan kecepatan dan simpangan, yaitu V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Dan rumus percepatan dan energi potensial kinetik pegas seperti yang ada di gambar berikutnya teman-teman. Jadi kita langsung ke contoh gerak harmonik sederhana di kehidupan sehari-hari teman-teman. Ini mari kita bahas dari yang pertama. Mari kita bahas ayunan yang seperti saya bilang pada awal video. Ayunan di taman juga menjadi contoh gerak harmonik sederhana. Gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemulih adalah contoh dari gerak harmonik sederhana teman-teman. Yang satunya pasti kalian mungkin jarang dengar, yaitu bungee jumping adalah sebuah olahraga ekstrim yang merupakan contoh harmonik sederhana juga. Karet elastis panjang yang diikatkan pada pergelangan kaki orang yang kemudian meloncat dari ketinggian tertentu, pelompat berosilasi ke bawah dan ke atas. Tujuh contoh soal pertama. Ada sebuah benda yang mengalami gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo 2,3 meter. Jika kecepatan maksimum benda adalah 14 m per sekon, frekuensi sudutnya adalah, kita langsung ke pembahasannya, yaitu ini ya. Kita kan sudah diketahui V maksimum sama dengan 14, A sama dengan 2,3. Jadi ditanya adalah Y. Kita masukkan saja rumus Y. A dikali sin dikali omega T. Kita turunkan jadi omega dikali A dikali cos omega T. Jadi V maksimum sama dengan omega kali A. Jadi omega sama dengan V maksimum per A. Sama dengan 14 per 23. Sama dengan 6,1. Atau pilihan D teman-teman. Lanjut soal kedua, yaitu soal materi. Ada getaran sebuah ayunan adalah harmonik sederhana. Ketika amplitudonya kecil dibandingkan panjang ayunan, hal tersebut disebabkan oleh. Jadi kita memiliki 5 jawaban. Dan salah satunya pasti ada yang benar. Mari kita bahas. Kita diketahui adalah perhatikan bahwa yang dinyatakan pada soal yakni penyebab getaran yang dihasilkan oleh ayunan adalah harmonik sederhana tentunya.
ketika amplitudo lebih kecil daripada panjang ayunannya, kita harus memahami syarat-syarat dari gerak harmonik sederhana teman-teman. Yakni, pertama, gerakannya periodik. Kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangannya. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi simpangan benda. Arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Setelah mendengar beberapa penjelasan berikut, kita pasti sudah tahu dong teman-teman, jawaban yang benar adalah apa? Ya, yang benar adalah ayunan memiliki rasio panjang terhadap massa yang lebih besar, yaitu pilihan kelima atau yang biasa disebut oleh pilihan E. Yuk, mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ada sebuah massa 100 gram dihubungkan pada sebuah pegas yang bergerak pada suatu meja horizontal licin dalam gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 16 cm dan periodenya 2 sekon. Anggap saja massa dibebaskan dari keadaan diam pada T sama dengan 0 dan X sama dengan min 16 cm. Jadi, persamaan geraknya osilasi massa pada peristiwa tersebut itu berapa sih teman-teman? Kalian pasti bingung kan? Yuk kita bahas. Jadi ini dia, kita seperti biasa kita harus menulis diketahui terlebih dahulu. Itu ada A sama dengan 16 cm dan T sama dengan 2 sekon. T kecil sama dengan 0 atau Y sama dengan min 16 ya teman-teman. Yang ditanya adalah X. Kita masukkan saja kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2pi per T. Omega sama dengan 2pi per 2. Jadi setelah dibagi ya sisa pi kan. Kita masukkan ke persamaan simpangan. X sama dengan A sin omega T tambah theta 0. X sama dengan 16 sin. Kenapa 16? Karena A-nya adalah 16. Kita masukkan saja ke persamaan tersebut. Pi T tambah 0 theta. Theta 0. Kenapa omega kita ganti pi? Karena sudah kita dapatkan dari rumus kecepatan sudut teman-teman. Kita tinggal masukkan yang untuk yang T sama 0 sama X sama dengan min 16. Tinggal kita masukkan min 16 sama dengan 16 sin 0 tambah theta 0. Min 1 didapat dari min 16 dibagi 16 sama dengan sin theta 0. Theta 0 jadi 270 derajat sama dengan 3 per 2 pi rad. Jadi X sama dengan 16 sin pi T tambah 3 per 2 pi. Atau setara dengan X sama dengan min 16 cos pi T. Sedikit rumit bukan teman? Tapi tidak apa-apa karena ini sangat menyenangkan. Dan gerak harmonik sederhana sangat berguna teman-teman. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal keempat, yaitu persamaan gerak suatu benda yang menampilkan gerak harmonik sederhana diberikan X sama dengan 3 sin pi per 6T dengan X adalah simpangan dalam meter dan T dalam sekon. Saat T-nya sama dengan 1, kelajuan bendanya adalah. Kita langsung bahas saja ya teman-teman. Jadi diketahui X sama dengan 3 sin 6T dalam meter dan ditanyalah kelajuan saat T sama dengan 1 sekon. Untuk menentukan persamaan kecepatan dari persamaan simpangan, kita masukkan saja yang X sama dengan A sin omega T, terus kita turunkan menjadi V sama dengan omega dikali A dikali cos dikali omega T. Seperti soal sebelumnya teman-teman. Sehingga X sama dengan 3 sin pi per 6T menjadi V pi per 6 dikali 3 cos 6T. Persamaan kecepatan V sama dengan 2 cos pi per 6T dan saat T sama dengan 1, V sama dengan pi per 2 cos pi per 6 dikali 1. V pi per 2, V sama dengan pi per 2 cos pi per 6. Jadi pi per 2 sama dengan pi per 2 akar 3 2 per 2. Jadi V sama dengan pi per 4 akar 3. Yaitu jawaban pilihan ketiga. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 5 teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan gambar berikut. Semoga jelas ya teman-teman. Jadi ada periode dan frekuensi pada bandul sederhana dapat dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dan gaya apa teman-teman? Kalian pasti bingung kan dan penasaran. Yuk kita bahas. Jadi kita bahas langsung saja ya. Jadi ini adalah gaya sentripetal. Kenapa sentripetal? Karena gaya sentripetal dalam gerak harmonis sederhana adalah salah satu cara menghitungnya adalah dengan menyamakan gaya pemulih dan gaya sentripetal bandulnya. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah gaya sentripetal. Simple bukan? Kalau simple, ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi, soal berikutnya adalah dua buah osilator bergerak dengan fase sama pada T sama dengan 0. Frekuensi getaran 10 Hz dan 40 Hz. Setelah 5/4 sekon, kedua getaran itu berselisih sudut fase. Ada 5 pilihan. 0 derajat, 3
30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan juga 180 derajat. Penasaran bukan apa yang benar? Yuk kita bahas. Jadi yang kita diketahui adalah T 95 per 4 sekon, F2 nya 40 Hz, dan F1 nya 10 Hz. Ditanyakan delta theta. Delta theta sama theta 2 min theta 1. Jadi 2pi theta 2 min 2pi theta 1, 2pi kita keluarkan jadi theta 2 min theta 1. Sebenarnya 2pi F2T, F1T. Jadi kita masukkan aja angka-angka yang tadi sudah kita dapatkan. Jadi 2T sebenarnya 40, 5 per 4, min 10, 5 per 4. Itu dikali ya teman-teman. Jadi 2pi 50 min 12,5. 2pi 37,5 sama 75pi. Dan hasilnya adalah 180 derajat. Sangat menarik bukan gerak harmonik sederhana? Karena menarik, yuk kita bahas ke soal nomor 7. Jadi soal nomor 7 adalah ini, pada saat T 92 sekon, simpangannya 0,20, pada saat T 4,3 sekon, kecepatan 0,10 meter per sekon, energi kinetik maksimumnya 81 joule, dan energi total benda 9 joule. Tanya, pernyataan sesuai dengan keadaan berikut. Sebuah benda bermassa 2 kg, Y 0,20, sin 45T dalam satuan SI. Ayo, berapa? Jawabannya yang mana? Pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Jadi itu pilihan yang benar adalah ini. Pada saat T 92 sekon simpangannya adalah benar. Pada saat T 4,4 per 3 sekon kecepatan 0,10 ms. Salah, nomor 2 salah. Energi kinetiknya kan maksimumnya 81 joule. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3 karena yang nomor 2 salah. Dan karena yang diketahui benar sudah ada 2 nih, ya kita langsung pilih saja jawabannya C, 1 dan 3. Ke soal nomor 8, sebuah pegas dengan konstanta pegas K dan sebuah balok bermassa M membentuk sistem getaran harmonik horizontal tanpa gesekan. Kemudian pegas ditarik sejauh X dari titik setimbang dan dilepaskan. Jika massa pegas diabaikan, maka pernyataan berikut yang benar adalah, ada 4 pernyataan, menurut kalian apa tuh yang benar? Kalau menurut pembahasan, karena T sama dengan 2pi akar M per K, jadi nomor 1 adalah M adalah massa balok dan K konstanta pegas. Keduanya tetap dan jadilah T itu tetap. Yang kedua, energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dan besarnya selalu tetap dan tidak bergantung waktu. Ketiga, percepatan pada gerak harmonik dinyatakan dengan A sama dengan min omega kuadrat dikali X. Jadi percepatan bergantung pada simpangan X. 4. Frekuensi getaran tergantung pada nilai K dan M. Ini rumusnya ya teman-teman. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 2 pi akar M per K. Jadi pilihan benar adalah C. 1 dan 3 lagi. Jadi kita bahas ke soal nomor 9. Soal hitung teman-teman. Mudah kok, kita pasti bisa. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana pada pegas dengan tetapan gaya 80 N per M, amplitudo getaran partikel 20 cm dan kecepatan maksimum 4 ms. Massa benda tersebut adalah, karena ini soalnya mudah, kita langsung tulis diketahui ya, seperti biasa, V maksimum dapatkan adalah 4 dan omega adalah 0,2. Jadi V maksimum sama dengan A omega. Jadi omega sama V maksimum per A, seperti soal sebelumnya ada juga kok yang kayak gini. Jadi tinggal kita masukkan 4 per 0,2 sama dengan 20. K sama dengan M omega kuadrat. Jadi M sama dengan K per omega kuadrat. 80 per 20 kuadrat. 20 kuadrat berapa teman-teman? 400. 80 jadi per 400. Sama dengan 0,2 kg. Ada jawabannya pilihan keempat teman-teman. Yuk kita bahas ke soal nomor 10. Jadi sebuah bantu sederhana periodenya T, panjang L supaya periodenya menjadi 12T, maka perubahan panjang talinya adalah, diketahui T1 sama dengan T, L1 sama dengan L, dan T2 sama dengan 12T. Nyatanya adalah L2. T sama dengan 2pi akar L per G, T akar L, dan T kuadrat sama dengan L. L2 per L1, T2 kuadrat T1 kuadrat. Jadi L2 per L, 12T kuadrat per T kuadrat. Jadi L2 per L, 1 per 4T kuadrat, dan per T2. Jadi L2 sama dengan 1 per 4 L. Panjang tali diubah menjadi 1 per 4 kali panjang semula, maka perubahan panjang talinya delta L sama dengan 3 per 4. Itu pilihan pertama teman-teman.
Untuk soal nomor 11, besarnya periode suatu ayunan bandul sederhana bergantung pada 1. Panjang tali, 2. Massa benda, 3. Percepatan gravitasi, 4. Amplitudo. Jadi, dari pernyataan di atas, apa tuh yang benar? Ya, yang benar adalah pilihan 1 dan 3 karena T sama dengan 2 pi L per G pangkat setengah. Jadi periode bandul tergantung pada panjang tali dan gravitasi. Jadi benar 1 dan 3 teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 12, yaitu sebuah bandul sederhana bergantung pada atap sebuah elevator. Ketika elevator dalam keadaan diam, frekuensi getaran bandul adalah F. Seperti berikut ya teman-teman, ada penjelasannya. Jadi pernyataan yang benar mengenai bandul sederhana tersebut ditunjukkan oleh nomor. Langsung saja ke rumusnya, ke pembahasannya, dan ada beberapa rumus juga, yaitu adalah frekuensi bandul sederhana ketika elevator diam dirumuskan dengan sebagai berikut: F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Frekuensi bandul sederhana ketika elevator bergerak dirumuskan dengan F aksen sama dengan 1/2 pi akar G aksen per L, dengan G aksen sama dengan G. Artinya jika elevator diam, maka G aksen sama dengan G, jadi F aksen juga sama dengan F. Jika elevator bergerak ke atas, G aksen sama dengan G plus A, sehingga G aksen lebih dari G, dan F aksen juga lebih dari F. Jika elevatornya ke bawah, jadi G aksen kurang dari G, F aksen kurang dari F. Maka jawaban yang benar adalah 1, pilihan kelima. Mudah bukan? Yuk kita bahas soal berikutnya. Perhatikan persamaan berikut. T pendulum sama dengan 2pi akar L per G. Pernyataan yang tepat adalah dari 5 pernyataan tersebut, yang benar adalah pilihan pertama. Kenapa? Karena panjang tali dan gravitasi itu sangat mempengaruhi periode ayunan. Karena pilihan pertama adalah dalam ayunan bandul sederhana, periode ayunan tergantung dari panjang tali. Itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Yuk ke nomor 14 yuk. Kita ada soal ini. Sebuah benda bermassa 1 kg bergetar harmonik sederhana pada sistem pegas dengan tetapan gaya K sama 400 Nm. Jika amplitudo getaran 5 cm, kecepatan massa tersebut saat melalui titik keseimbangan adalah, kita masukkan dulu diketahuinya. Ada M sama dengan 1 kg, K sama dengan 400 Nm, A 5 cm, dan tanya adalah Vm, V maksimum ya. EK sama dengan EP setengah M Vm kuadrat sama dengan setengah K A kuadrat. Vm sama dengan A akar K per M. Vm sama dengan 0,05 dikali akar 400 per 1. Vm sama dengan 0,05 dikali 20 sama dengan 1 ms teman-teman. Pilihan ke-4. Ke soal nomor 15, kita ada sebuah pegas dengan konstan pegas K dan sebuah balok bermassa M membentuk sistem getaran harmonik horizontal tanpa gesekan. Kemudian pegas ditarik sejauh X dari titik seimbang dan dilepaskan. Jika pegas diabaikan, maka pernyataan berikut yang benar adalah ada 4 pernyataan di atas. Kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Jadi 1 T sama 2 pi akar M per K. Jadi M adalah massa balok dan K konstanta pegas. Keduanya tetap, jadi T itu tetap ya teman-teman. Nomor 2, energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dan besarnya selalu tetap. Itu tidak bergantung pada waktu, teman-teman. Yang ketiga, percepatan pada gerak harmonik dinyatakan dengan A dengan min omega kuadrat dikali X. Jadi percepatan bergantung pada simpangan X. Yang keempat, ada frekuensi getaran tergantung kepada K dan M. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. F sama 1 per T sama 1/2 pi akar M per K. Lanjut ke nomor 16. Ada sebuah sistem bandul sederhana dan sebuah beban pegas ditempatkan dalam sebuah lift. Kedua sistem dibuat bergetar, bandul dalam periode T1 sedangkan pegas dengan periode T2. Ketika lift bergerak ke atas pada A konstan, jadi pernyataan benar adalah, kita masukkan saja rumus periode bandul 2pi akar L per G. Rumus periode gas ada 2pi akar M per K. Jadi periode gas dan bandul berbanding terbalik dengan akar gravitasi. Ketika lift bergerak ke atas, percepatan tambah dengan percepatan gravitasi. Jadi pilihan benar adalah C, atau pilihan ketiga, T1 dan T2 bergerak. Untuk soal nomor 17, ada sebuah ayunan sederhana dibawa oleh seseorang yang berdiri pada sebuah tangga berjalan yang memiliki kemiringan 30 derajat terhadap bidang datar. Saat tangga dalam keadaan diam, ayunan memiliki periode 2 sekon.
Jika tangga kemudian mulai berjalan dengan percepatan ke arah searah kemiringan, tangga sebesar 2 ms kuadrat, maka periode ayunan sekitar, dan kita masukkan saja rumusnya, sigma F sama dengan M kali A, ditanya adalah T aksen. Jadi pada saat ayunan dalam keadaan diam, itu rumusnya T sama dengan 2pi akar L per G. Jika panjang tali itu tetap, maka percepatan gravitasi seolah-olah berubah menjadi G aksen, bukan? T sama dengan T sama dengan akar G per G. T aksen sama dengan T sama dengan akar G per G plus A sin theta. Jadi T aksen per 2, karena T-nya ada 2 ya, akar 9,8 per 9,8 sama dengan plus 2 sin 30. Jadi T aksen sama dengan 1,89 sekol. Untuk soal ke-18, ini ada grafik ya, ada grafik yang sudah ada di gambar, menggambarkan variasi percepatan A terhadap perpindahan X dari sebuah partikel yang menempuh gerak harmonik sederhana. Frekuensi getaran harmonik sederhana itu adalah, langsung saja ke pembahasan, itu jawabannya 1,75. Kenapa? Kita masukkan dulu diketahuinya. Ada diketahui 2,42, jika kurang jelas sebenarnya ada di bagian bawah kanan itu ada 2,42 dan X dengan min 0,02 yang sebelah kiri ya, itu ya, paling kiri di garis X. Ditanya itu F, jadi A sama dengan min omega kuadrat dikali 2,42 sama dengan min omega kuadrat dikali 0,02, omega sama dengan 11, jadi 2πf sama dengan 11, F sama dengan 11 per 2pi, jadi sama dengan 1,75 Hz. Yuk kita lanjut ke nomor 19. Jadi nomor 19 ada soal yang berbunyi benda yang masanya 400 gram melakukan gerakan harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 100T. Jika Y dan T dalam meter dan sekon, maka energi getaran dari gerak harmonik tersebut adalah berapa joule kira-kira teman-teman? Sebenarnya ini sangat mudah teman-teman. Jadi tinggal masukkan saja rumusnya, setengah K kuadrat sama dengan setengah omega kuadrat dikali M dikali A kuadrat. Jadi M sama dengan setengah dikali 100. Karena itu ya, ada 100 di sin 100T. Dan A kuadratnya 100. Dan 0, dikali 0,4 dikali 0,05 kuadrat. Jadi sama dengan totalnya 20 joule teman-teman. Pilihan ketiga. Yuk kita bahas soal nomor 20. Kita sudah mulai menuju akhir soal ya teman-teman, jadi harusnya semakin mudah dan semakin susah. Jadi kita bahas aja yuk. Jadi gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik. Jadi pertanyaan yang sangat basic untuk ini. Jadi langsung kita ke pembahasannya. Jadi gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Jadi yang benar itu keseimbangannya. Jika kalian ingat, ini sudah pernah saya bahas pada awal pembelajaran pada hari ini, itu pada saat pengertian dari gerak harmonik sederhana. Kalian jangan sampai lupa ya. Jadi kita masuk ke soal nomor 21. Ini sudah masuk soal esai, jadi ada 5 soal esai dan 20 pilihan ganda, dan ini soal esai yang pertama. Jadi pada benda yang mengalami getaran harmonik sederhana saat simpangannya maksimal, kecepatannya sama dengan, diketahui V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ditanya sama dengan, yang tanya itu V. Jadi V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Y sama dengan A, jadi V sama dengan omega akar A kuadrat min A kuadrat. Jadi V-nya 0. Jadi jawabannya 0 ya teman-teman. Ke soal nomor 22 esai. Itu suatu benda bermasa 0,1 kg melakukan gerak harmonik dengan amplitude 10 mm dan periodenya pi per 2 sekon. Hitunglah kecepatan maksimumnya. Jadi V maksimum tanya ya. Jadi kita masukkan diketahuinya. Jadi M0 kan M itu massa ya, 0,1 kg dan A-nya 10 mm. Kita buat ke pangkat ya. Jadi 10 pangkat min 2M, waktunya 2 sekon. Yang tanya seperti saya bilang sebelumnya itu V maksimum, kecepatan maksimum. Masukkan saja rumus kecepatan sudut. Omega sama dengan 2 pi per T. Omega sama dengan 2 pi per 2 sama dengan 4 derajat per S. Kecepatan linear maksimum adalah V maksimum sama dengan omega A. Jadi V maksimum sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 0,04 meter per sekon. Untuk soal selanjutnya ada persamaan gerak harmonik sederhana. Sebuah benda Y sama dengan 0,10 sin 20 pi
T. Besar frekuensi benda itu adalah, kita langsung ke pembahasannya. Ada, seperti biasa kita menulis diketahuinya, itu ada A sama 0,10, omega 920pi. Ini tanya adalah F. Omega 2pi kali F, F sama dengan omega dikali 2pi. Jadi 20pi per 2pi sama dengan 10 Hz. Ya teman-teman. Jadi untuk soal selanjutnya ada soal nomor 24. Berupa soal esai teman-teman. Jadi soalnya berupa berikan contoh fenomena gerak harmonik sederhana. Seperti yang kalian tahu, saya sudah menyebutkan dua contoh dari gerak harmonik sederhana pada awal video, yaitu ayunan dan bungee jumping. Berikut saya berikan contoh lainnya. Itu ada pertama arus listrik AC, gelombang radio, dawai, denyut jantung, dan juga bandul harusnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ada pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik simbang disebabkan karena adanya. Kita lanjut ke pembahasannya terlebih dahulu, yaitu gerak harmonik sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, yaitu bisa dorongan atau tarikan dan mengalami gaya pemulih atau restoring force, misalnya seperti pemanjangan, pemendekan sebuah pegas, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah gaya. Mungkin sekian dari saya atas pembelajaran tentang gerak harmonik sederhana pada hari ini. Semoga kalian bisa lebih mudah mengerti ya, dan menjadi tertarik tentang fisika dan lain-lainnya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.